Halo, kita ketemu lagi di awal tahun pelajaran. Harapan semua tetap sehat dan tetap semangat. Salam sehat untuk semuanya. Oke, kita akan bahas materi awal di mata pelajaran matematika wajib tentang dimensi 3. Tapi saya mengajak kalian dulu untuk yang belum subscribe, please di subscribe, klik tanda lonceng, boleh di share, dan please like. Oke, terima kasih. Nah, pada pembelajaran ini hal yang akan kita pelajari, kalian bisa melihat. Dan saya langsung saja untuk materinya. Ada pengertian dimensi 3, di SD sudah dipelajari. Kalian sudah tahu dimensi 3 itu ada balok, ada kubus, prisma, limas, dan seterusnya. Dan kita akan lihat di sini kedudukannya, titik, garis, dan bidang. Tapi kalian harus memahami dulu apa itu titik, garis, dan bidang. Nah, di sini saya sudah buatkan, kalian bisa melihatnya seperti apa. Dan kalau digambarkan dia seperti ini. Jadi titiknya adalah titik A, titik B, titik A, titik B, ini ya. Kemudian garis AB dan bidang alfa. Kedudukan titik terhadap garis kita bisa lihat di sini. Titik Q ini titik yang berada di luar garis AB, dan titik P adalah titik yang berada atau terletak pada garis AB. Nah, begitu pula dengan bidang, sama halnya dengan titik terhadap garis tadi. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi Q ini adalah titik yang terletak di luar bidang A, B, C, D. Titik P adalah titik yang terletak pada bidang ABC. Nah, untuk kedudukan bidang sendiri, kedudukan garis terhadap bidang sendiri ada 3, yang terletak, memotong, dan sejajar. Saya langsung saja. Untuk garis yang terletak pada bidang adalah garis AC. Garis yang memotong bidang adalah garis RS, mempunyai satu persatuan yaitu titik Q. Kemudian garis yang sejajar adalah garis AC dan garis RS. Dan untuk bidang, kedudukan bidang terhadap bidang yang sejajar seperti ini. Kenapa dikatakan sejajar? Kalian bisa melihat di situ. Kemudian yang saling berpotongan seperti ini karena ada garis persekutuan ya. Kalau dua bidang yang saling berpotongan, kalau dua bidang yang berimpit seperti ini. Oke, kita langsung saja lihat contoh soalnya. Untuk di sini soal ada kubus. Kita bisa lihat untuk yang pertama, titik E terhadap garis DH. Jelas ya, ini dia terletak di luar. Kemudian titik B terhadap BC. B terhadap BC itu dia terletak pada. Kemudian E terhadap DCGH, DCGH E, titik E terhadap DCGH, iya berada di luar karena tidak terdapat pada bidang itu ya. Kemudian titik A terhadap ACGE, A terhadap ACGE yang ini, ya dia terletak pada, benar. Kemudian lanjut AC dengan EG. AC dan EG itu adalah dua garis yang sejajar. Kemudian HF dan BG ini dua garis yang bersilangan. Kenapa? Karena tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak punya satu titik persekutuan. Kemudian berikutnya BG dan bidang BCGF, BG dan bidang BCGF. Ini ya, bidang BCGF dengan garis BG itu dia terletak pada, oke. Dan BE serta bidang ADHE, BE dengan bidang ADHE itu mau menembus atau memotong karena ada satu titik persekutuan yaitu titik E. Kemudian bidang ABFE dan bidang DCGH yang di belakang ini itu dua bidang sejajar. Dan yang terakhir bidang BABG dengan bidang ABCD. ABG dengan bidang ABCD ini dua bidang yang saling berpotongan ya, karena ada satu titik persekutuannya ini, garis persekutuannya. Oke. Next kita akan pelajari tentang jarak titik tadi. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, nanti di contoh soal pembahasannya di situ akan dibahas lebih rinci. Jadi kita akan melihat jarak titik ke garis,
titik ke bidang, kemudian jarak 2 garis, jarak 2 garis sejajar, jarak 2 garis dan bidang sejajar, serta jarak 2 bidang sejajar. Kemudian kita juga akan menghitung atau menentukan jarak antara garis dan bidang sejajar, 2 bidang yang saling sejajar, dan kita akan lihat sudut. Untuk sudut ya, baik itu sudut antara 2 garis berpotongan, sudut antara 2 garis bersilangan, dan juga sudut antara garis dan bidang. Dan yang paling terakhir adalah sudut antara 2 bidang. Oke, kita lihat contoh soalnya. Untuk soal nomor 1 di sini ada 5 segi 4 beraturan, panjang alas, rusuk alas berarti yang di bawah ini ya adalah 12 cm. Beraturan berarti sama ukurannya. Kemudian rusuk tegaknya ini AT, TB, TC dan TD itu adalah 12 akar 2. Oke, kita akan tentukan ini masing-masing. Kita lihat saja di pembahasan. Oke, di sini AT sama dengan TC sebenarnya sama dengan TD dan seterusnya. Tapi karena kita buat segitiga ATC, makanya di sini hanya ditampilkan AT dan TC tadi yang merupakan panjang rusuk tegak dari limas tersebut. Oke. Kemudian kita cari diagonal AC. Kenapa cari diagonal AC? Karena segitiga yang terbentuk sini adalah segitiga TAC. Kalau TA dan TC sudah diketahui itu merupakan panjang rusuk tegak, maka kita harus mencari AC-nya. Nah, AC-nya kita pakai Pitagoras. Kenapa? Karena ini segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B. Masih ingat kan rumus Pitagoras? Oke, jadi diperolehlah ini. Ingat panjang rusuk alas tadi 12 ya, makanya 12 tambah 12 pangkat 2, 144. Dihitung hasilnya adalah 12 akar 2. Nah, di sini dikatakan karena segitiga ATC ini panjang sisinya sama, yaitu tadi 12 akar 2, AT, TC dan AC-nya semua 12 akar 2, dengan kata lain merupakan segitiga sama sisi. Maka jarak yang akan dicari, kita tarik sebuah garis dulu ya dari titik A ke garis TC. Jadi di sini ada titik, kita kasih nama titik R. Nah, AR inilah yang merupakan jarak antara titik A ke garis TC. Nah, dia dicari seperti ini. Kita menggunakan Pitagoras. Kenapa? Sekali lagi karena segitiga yang terbentuk, segitiga TAC merupakan segitiga sama sisi. Dengan demikian, kalau kita tarik garis ini, dia tegak lurusnya, siku-sikunya di R. Makanya di sini digunakan Pitagoras untuk mencari R, panjang AR yang merupakan jarak antara titik A ke titik C tadi. Maka diperolehlah 6 akar 6. Oke. Next, bagian B. Bagian B-nya disuruh cari jarak antara garis AD dan BC. Kita lihat jarak antara garis AB, AD dan BC, AD dan BC. Oke, kita lihat gambar AB, AD ya, AD dan BC. Nah, ini berarti ini dengan ini ternyata merupakan 2 garis sejajar. Nah, karena dia merupakan 2 garis sejajar, kita tinggal tarik, hubungkan garis antara AD dan AC, kita tarik ke sana, dan ternyata sama dengan ruas garis AB. Dengan kata lain, jarak antara garis AD dan BC sama dengan ruas garis AB, yaitu 12. Makanya di sini jawabannya 12. Kemudian jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, jarak titik T ke bidang alas sama dengan TO ya. Ternyata TO ini apa? Tinggi limas. Oke. Nah, ini kita menggunakan teorema Pitagoras juga. Karena dia membentuk segitiga siku-siku dan siku-sikunya di O. Siku-sikunya di O sini ya. Nah, maka diperolehlah ini hasilnya. Iya, hasilnya adalah 6 akar 2. Oke. Oke, next. Kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 ini kita disuruh tentukan
besar sudut dari segitiga BDG. Nah, coba kita lihat soalnya. Soalnya di sini, oke, besar sudut antara garis BD dan DG, BD dan DG, BD, BD dan DG. Nah, kalau gabungkan gini kan jadi segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, karena dia segitiga sama sisi, dikatakan sama sisi karena panjang diagonal BD dan DG serta BD itu semua diagonal bidang ya, panjang ukurannya sama. Nah, dengan kata lain besar sudutnya dari segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat. Oke, kemudian nomor 3. Nomor 3 kita boleh lihat soalnya dulu sebelum kita jawab. Nah, soal nomor 3 ya, kubus. Nah, kita disuruh cari cos theta. Cos theta. Oke. Cos theta. Nah, kita buat segitiga dulu karena ditanya sudut yang terbentuk antara PF dan BF. Jadi sudutnya ada di sini. Jadi ini sudut tetanya di sini. Nah, ini kita mau tentukan besar sudut tetanya ini, cos tetanya berapa. Ingat kalau cos theta rumus perbandingan trigonometri sisi samping per sisi miring. Kalian harus ingat itu ya. Nah, jadi kita cari ini, kalian bisa lihat saya sudah jelaskan di sini. Oke. Nah, ingat untuk kubus diagonal bidang itu semua sama. Jadi kita cukup mencari untuk diagonal bidang menggunakan S akar 2. Kalau diagonal ruang S akar 3. S ini artinya panjang rusuk. Panjang rusuknya tadi kan berapa ya? 6 ya. Jadi BD-nya ini sama dengan 6 akar 2. 6 akar 2. Nah, sehingga BP ini, BP sama dengan DP sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2 tadi ya. Nah, ini kalian boleh lihat sini 3 akar 2 ini. Nah, sehingga panjang PF kita bisa cari. Kita cari panjang PF pakai Pitagoras tadi. Panjang PF kita cari pakai segitiga BPF, siku-sikunya di B. Nah, siku-sikunya di B, makanya pakai Pitagoras ya. Maka menghasilkan ini 3 akar 6. Nah, dengan demikian untuk mencari cos theta, kita kembali. Tadi saya sudah sampaikan sisi depan, sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah BF, sisi miringnya adalah PF. Nah, sehingga diperolehlah ini. Samping miring ya, saya tulis samping miring BF per BF, dimasukkan BF-nya tadi 6, PF-nya tadi kita peroleh 3 akar 6, dihitung hasilnya ini. Oke. Maka nilai sudut cos theta-nya adalah sepertiga akar 6. Nah, untuk nomor 4 kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya dulu. Oke, soal nomor 4 ini prisma tegak segi 4. Jadi dia sama dengan kubus kalau digambarkan ya. Panjangnya oke, semua kalian sudah lihat soalnya. Sekarang saya tinggal menjelaskan. Oke. P dan Q, titik P dan Q. Masing-masing titik P dan Q kita lihat dulu. Titik tengah AC dan EG. AC dan EG. Mohon maaf di sini saya tidak buatkan ya titiknya, jadi kita buat dulu PC dan P dan Q, AC dan EG. AC dan EG. AC-nya ini di sini ada titik P, kemudian EG di sini ada titik Q. Oke, ya kalian bisa membayangkan ya. Nah, setelah dihitung seperti ini. Oke, sama seperti yang tadi hasilnya. Kita cari cos theta sama. Jadi untuk cos theta-nya sendiri ini kita kali silangnya menggunakan rumus ini sebenarnya di kelas 2. Kalau kalian ingat rumus ini. Oke, rumus sudut rangkap. Maka diperoleh seperti ini. Nah, hasilnya adalah ini ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak, dengan harapan kalian bisa lebih memahami. See you next time.